Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rehan Rizanti, mahasiswi tahun kedua semester 4 Teknik Elektro Unisma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan saya, yaitu SciTech atau Signatech. Kami memiliki moto, sahabat elektro, teman tuli. Misi kami adalah menjadikan peserta didik terbiasa dalam mengasah logika, serta menciptakan metode pengajaran yang baru dengan menggunakan sign language atau bahasa isyarat. Our main objective atau tujuan utama kami adalah menjadikan teman tuli setara dengan anak didik pada umumnya, dan mencetak engineer microcontroller yang handal walaupun memiliki keterbatasan. Business Overview. Ide untuk mendirikan bisnis plan ini muncul dari masalah yang dapat kita lihat di masyarakat sekitar, di mana banyak anak dengan keterbatasan pendengaran atau tuli yang tidak bisa menyalurkan minat dan bakatnya karena tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan kriteria. Untuk itu, kami memberikan solusi untuk masalah ini, yaitu dengan mendirikan sebuah kursus pemrograman microcontroller untuk anak tuli dengan menyediakan tenaga pendidik yang mampu berbahasa isyarat dan sesuai dengan kriteria. Our competitors ada 3. Yang pertama, sekolah disabilitas, yang kedua, tempat kursus, dan yang ketiga, YouTube atau sosial media. Kenapa sekolah disabilitas bisa menjadi saingan kami di bidang ini? Karena sekolah disabilitas adalah sekolah khusus untuk anak penyandang disabilitas dan biasanya mereka memiliki tenaga pendidik yang lebih handal daripada sekolah pada umumnya. Selain itu, tempat kursus juga bisa menjadi saingan kita dalam bidang ini. Mengapa? Karena banyak sekali tempat kursus yang menyediakan fasilitas lebih untuk peserta didiknya dan terfokus hanya pada satu objek saja. Lalu yang ketiga ada YouTube atau sosial media. Di zaman ini, semua hal bisa diakses secara daring melalui sosial media. Kita bisa menemukan apa saja yang ingin kita ketahui. Tinggal buka Google, lalu kita ketik apa yang kita ingin tahu, dan voila. Lalu apa sih bedanya mereka dengan kami? Mungkin sekolah disabilitas menyediakan tenaga pendidik yang lebih andal. Mungkin tempat kursus lain menyediakan fasilitas yang baik dan memadai. Dan juga mungkin YouTube menyediakan subtitle di videonya. Namun, kami dapat membungkus semuanya menjadi satu, tanpa kekhawatiran akan terjadi hal yang tidak diinginkan ketika melakukan eksperimen karena didampingi tenaga pendidik yang andal dan juga berwawasan tinggi serta ahli di bidangnya. Market and customers. Pangsa pasar kami terdiri dari 20% dari siswa-siswi yang memiliki keterbatasan pendengaran atau tuli dan yang 80% dari orang tua mereka. Marketing and sales. Kami menyediakan 2 kelas. Yang pertama kelas pemula dan yang kedua kelas intensif. Kelas pemula ditujukan untuk anak didik yang sama sekali belum pernah mengenal microcontroller. Jadi kami akan mengajari dari dasar sekali. Lalu kelas intensif ditujukan untuk anak didik yang sudah mengenal microcontroller dan basicnya. Hanya saja belum pengaplikasiannya. Wilayah pemasaran kami mulai dari daerah perumahan atau perkampungan yang tidak terlalu jauh dengan lokasi tempat kursus. Lalu target pemasaran kami adalah para orang tua yang mempunyai anak dengan keterbatasan pendengaran, baik SMP ataupun SMK yang memiliki minat dan bakat dalam bidang elektro, utamanya pemrograman microcontroller Arduino. Lalu bagaimana strategi pemasaran kami? Kami juga akan melakukan promosi mulai dari sebar brosur, sebar pamflet. Kami akan membuat media sosial khusus. Lalu yang terakhir adalah referensi peserta didik dari mulut ke mulut. Management plan. This is our team. Ada pimpinan, yaitu saya sendiri, ada bendahara, Lola Bing, sekretaris, Sifulan, dan koordinator instruktur, Alex Hall. Berikut adalah bagan organisasi kami.
Ada saya pimpinan yang memimpin bendahara dan sekretaris, umum, serta koordinator instruktur. Lalu, koordinator instruktur tugasnya nanti mengkoordinasi para instruktur atau tenaga pendidik. Analysis. Di sini kami melakukan SWOT analysis, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Kekuatan kami di bidang ini adalah brand image. Lalu kelemahan kami adalah kurangnya kepedulian dari pihak-pihak swasta. Lalu opportunities atau kesempatan kami adalah karena kami merupakan alternatif utama orang tua didik. Lalu threats atau ancaman, yaitu pola pikir masyarakat yang masih terbiasa dengan lebih baik dari diri sendiri daripada dari orang lain yang asing. Financial plan. Berikut adalah prediksi pertumbuhan konsumen. Tahun pertama terlihat sedikit karena masih permulaan, lalu tahun kedua mulai banyak yang mengenal kami, tahun ketiga lebih banyak peminat, dan seterusnya. Berikut prediksi pemasukan, pengeluaran, dan balance kami. Prediksinya mungkin kami akan menghasilkan 8 juta per bulannya, lalu kita akan menghabiskan 5 juta untuk kebutuhan listrik dan lain-lain, dan kita punya 3 juta untuk gaji dan lain-lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.